Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Akbar Sabari dari kelas Biologi A semester 6 dengan NIM 180810646. Oke, sekarang sebelum memasuki dalam materi, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Oke, selesai. Sekarang waktunya kita absen terlebih dahulu. Kita absen dari mulai urut nomor 1 hingga nomor absen 30. Ya, oke. Mungkin kalian sudah sering mendengar dan sering memakan dari tempe maupun tahu maupun tauco maupun dage. Ya, kalian sering memakan tauco. Tauco itu kalian tahu dari mana? Ya, tauco itu dari kacang kedelai atau ampas kecap. Nah, ampas kecap ini itu bisa dijadikan bahan makanan. Sama pun dengan tempe. Tempe itu dari kacang kedelai lalu diolah lalu menjadi tempe. Begitu pula dengan tahu, begitu pula dengan dage atau oncom. Nah, selain dari keempat itu, dari kacang-kacangan, ada pula dari susu atau yang pernah kalian atau sering yang kalian minum atau sering kalian konsumsi, yaitu keju, mentega, lalu yogurt, lalu apa lagi? Ya masih banyak lah. Nah, itu hasil dari produksi susu. Jadi bioteknologi adalah suatu cabang dari biologi yang memanfaatkan makhluk hidup seperti jamur, virus, bakteri itu dalam proses pembuatan produk maupun jasa. Seperti itu. Jadi contoh tadi kayak yogurt, itu kan dari susu. Nah, susu itu difermentasi lalu bisa dihasilkan yaitu sebuah produk yogurt. Begitu pula dengan keju, begitu pula dengan mentega maupun dengan tempe, kecap ataupun tauco dan yang lain-lainnya. Prinsip-prinsip dasar dari bioteknologi yaitu ada 5. Yang pertama ada fermentasi, yang kedua ada persilangan, yang ketiga ada kultur jaringan, yang keempat ada gen genetik atau analisa genetik, yang kelima itu ada rekombinasi DNA. Prinsip dasar dari fermentasi dalam bioteknologi ini yaitu mengubah suatu produk atau bahan menjadi produk lain menggunakan bantuan dari mikroorganisme. Fermentasi ini sudah ditemukan maupun sudah dilakukan dari sejak zaman dahulu sebelum ditemukannya teknologi modern. Lalu yang kedua yaitu adalah persilangan. Nah, persilangan ini agar menghasilkan suatu mikroorganisme maupun makhluk hidup menghasilkan genetik atau gen atau suatu individu yang sempurna maupun yang diinginkan dan juga memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Prinsip dari analisa genetik ini yaitu agar mendapatkan suatu individu maupun gen yang lebih baik daripada sebelumnya. Ada prinsip dari kultur jaringan yaitu menggabungkan dari 2 jenis bahan yang berbeda menjadi satu, kemudian menghasilkan suatu individu yang baru dari hasil kedua gen tersebut yang telah disilangkan. Yang kelima yaitu rekombinasi DNA. Rekombinasi DNA ini tujuannya yaitu menggabungkan 2 sifat dari gen yang berbeda atau 2 gen yang berbeda menjadi satu, bahkan 2 gen yang berbeda tersebut itu tidak ada terkaitannya sama sekali antara satu dengan yang lainnya. Kita bisa lihat di sini adalah jenis dari bioteknologi yang berwarna merah, abu-abu, biru, dan hijau. Itu memiliki suatu bidang-bidangnya sendiri. Nah, kalau yang merah itu biasanya dipakai untuk bidang medis atau bidang kesehatan atau bidang kedokteran. Lalu untuk yang warnanya abu-abu ini biasanya bioteknologi di bidang industri. Lalu untuk yang warna biru itu biasanya digunakan atau lembaga yang
Bioteknologi ini pada bidang lingkungan, namun lingkungan ini lingkungan akuatik. Lalu yang warna hijau itu ya termasuk dalam di bidang peternakan maupun pertanian. Berikut adalah contoh-contoh dari bioteknologi, namun yang akan saya tampilkan yaitu yang dari kacang-kacangan maupun dari yang pengolahan susu. Yang dari pengolahan kacang yaitu ada tauco, dage, tempe, tahu, dan yang sebagainya. Lalu yang dari susu ini adalah antara lain yaitu keju, yogurt, dan eh, mentega atau butter. Lalu ada lagi contoh yang dari susu itu ya adalah bakteri starter atau bakteri yang bahan utamanya untuk membuat yogurt itu sendiri. Berikut adalah manfaat dari bioteknologi, yaitu yang pertama dari bidang pertanian. Uh, dari bidang pertanian sendiri ini memiliki varietas unggul. Lalu yang kedua, mengusir hama atau mengurangi jumlah hama yang memakan dari sebuah hasil panen. Yang ketiga yaitu bibitnya memiliki bibit unggul dan cepat berbuah maupun cepat tumbuh dalam kondisi apapun. Kalau untuk di bidang sosial, ini biasanya dipakai untuk tes DNA. Lalu pada tindak kejahatan ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi korban dari kecelakaan maupun korban pembunuhan. Lalu juga dari bidang sosial ini bioteknologi ini bisa menghubungkan antar kekerabatan dalam bidang kedokteran atau bidang kesehatan adalah membuat insulin. Lalu yang kedua ada transplantasi organ. Tiga ada penemuan vaksin. Yang keempat data pergen. Dalam lingkungan itu pertama ada biomediasi, yang kedua biogas, bioetanol, dan biodiesel. Ada pula dampak positif dan negatif yang dihasilkan dari bioteknologi. Nah, kita bisa lihat dampak positif yang kita terima dari penggunaan bioteknologi. Yang pertama yaitu menghasilkan kompos yang begitu bagus, lalu juga ada biogas ataupun biodiesel yang penggunaannya ini lebih hemat atau lebih ramah lingkungan dibanding yang biasanya. Lalu yang kedua, produksi hormon insulin maupun vaksin itu semakin bertambah dan penggunaan dari biomedis tersebut itu cukup menguntungkan. Lalu juga dalam bidang pertanian itu akan mengurangi jumlah hama yang akan merusak lingkungan atau merusak panen atau merusak padi atau merusak sawah. Nah, dari kultur jaringan tersebut dampaknya ini yaitu menghasilkan suatu variasi atau suatu varietas yang baru yang lebih baik daripada sebelumnya. Selain dari dampak positif, nah dampak negatif yang dihasilkan dari bioteknologi ini pasti ada, yaitu yang pertama dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Yang kedua, menimbulkannya alergi seperti gatal, lalu alergi kulit maupun alergi hidung, alergi mata. Lalu juga dampak negatifnya ini jika kita tidak bisa mengendalikan, maka akan merusak dari ekosistem alam yang ada. Alergi-alergi ini disebabkan karena transgenik dari suatu produk makanan yang telah dikembangkan terus-menerus, akhirnya suatu timbul dari keracunan pada diri manusia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.